Shalom semuanya, Shalom, selamat datang di rumah Tuhan, selamat datang di ibadah raya kita hari Minggu ini. Saya mau ngajak saudara-saudara di tempat ini boleh sapa kiri kanannya, katakan apa kabar, Tuhan kita luar biasa, siap untuk menjalani ibadah kita hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin membacakan satu ayat firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pagi hari ini. Dari 2 Korintus 4 ayat 18. Dikatakan bahwa sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tuhan ingin menggunakan hidup setiap kita di tempat ini supaya kita bisa menghadapi hidup kita untuk bisa memperbesar kapasitas rohani kita. Agar kita bisa mengalami kemuliaan yang sempurna. Saat kita mengenal, saat kita menyembah Tuhan dalam ibadah kita dan saat kita melayani Tuhan. Oleh sebab itu karena Allah kita, yaitu sumber kasih dan karunia kita mau berdoa agar setiap hati kita selalu dikuatkan untuk menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saya persilahkan Ibu Gembala untuk bisa memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdiri. Haleluya, Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur kepada Yesus ya Tuhan. Karena Engkau layak kami puji, kami sembah, kami muliakan. Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah hantarkan kami di tempat ini Tuhan. Tuhan pimpin kebaktian saat ini Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir dalam kasih kemurahan Yesus. Tuhan tolong urapi setiap kami yang hadir. Urapi mereka yang melayani terlebih hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk sanggup menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau selalu kuatkan kami, menumbuhkan rohani kami. Tuhan konsentrasikan kami untuk sungguh-sungguh menerima, mendengar firman-Mu. Sehingga firman-Mu ini Engkau tanamkan di hati kami. Bahkan kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga segala gerak langkah kami tidak sia-sia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari setiap kita yang di tempat ini. Mari siapkan hati kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Siapa yang yakin bahwa Tuhan kita ajaib? Siapa yang yakin bahwa Tuhan kita yang luar biasa? Sempurnalah kehidupan kita saat Tuhan hadir. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku.
Luar biasa, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan kita yang ajaib. Kita mau sama-sama katakan bahwa alasan kita untuk hidup hanyalah Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas kita dan hidup kita tak akan sama.
hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, membawa hidupku, ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Sama-sama kita katakan Tuhan kita baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, kami mau datang menyembah Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, teramat. Engkau yang baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Engkau yang baik Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Gak ada yang lain Tuhan yang kami inginkan, cuman Engkau, cuman hadirat-Mu Tuhan yang melingkupi setiap hati kami. Kami mau lebih dalam Tuhan, kami gak pengen yang lain, kami cuman pengen Engkau yang masuk dan berkenan dalam hidup kami. Kami gak mau pikirin Tuhan yang di dalam dunia Tuhan, tapi kami mau memikirkan Engkau saja Bapa. Kami mau Tuhan menikmati keindahan-Mu. Kami mau rindu selalu dekat dengan-Mu Bapa. Oh, bawa kami Tuhan, bawa kami Bapa, untuk lebih dekat dengan-Mu Tuhan. Oh,
Satu hal yang kami rindukan, dekati hadirat-Mu Tuhan. Oh, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan. Sebab ku dapati kedamaian
jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk lebih lagi Tuhan. Untuk lebih lagi datang sama Tuhan. Kasih-Mu sungguhlah mempesona bagiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Tuhan, kasih-Mu sungguh mempesona. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hatiku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu, Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu
Kita bangkit berdiri. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan agungkan. Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Tuhanku, Rajaku, Allahku yang sempurna, yang begitu baik. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan anak-anak yang akan beribadah. Tuhan pakai hamba-hambamu yang melayani, diurapi Tuhan, menjadi berkat buat anak-anak ini. Saatnya kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Mohon dengan hormat Ibu Ana pimpin kita dalam doa untuk firman Tuhan. Makasih Tuhan Yesus. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pemilik tunggal atas hidup kami, yang mengatur jalan-jalan hidup kami, yang terus memimpin kami dan membawa kami ke dalam kebenaran. Firman-Mu yang terus menguduskan hidup kami, Firman-Mu terus yang menguatkan kami, dan Firman-Mu terus yang meneguhkan dan membawa hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, ketika kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau, saatnya Tuhan kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan Tuhan. Sekali lagi urapi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biar semua apa yang diperkatakannya, apa yang sudah Tuhan persiapkan di dalam hidupnya. Sehingga setiap firman yang ditaburkan itu menguatkan iman kami. Sehingga kami Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami berakar di dalam Tuhan. Dan kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubah kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman-Mu tertanam kuat dalam hidup kami. Amen. Dan Allah Roh Kudus membantu kami untuk kami melakukan firman-Mu. Sehingga kami disebut menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dan Engkau urapi kami semua. Berikan kami ketenangan, kesanggupan, kemampuan untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Dan pulang dari tempat ini, ada yang kami bawa dan kami simpan dalam hidup kami. Dan kami rindu lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Isi ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, konsentrasikan kami Allah Roh Kudus. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, berbicaralah lewat hamba-Mu Tuhan, dan kami siap diteguhkan, dikuatkan, ditegur oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom. Puji Tuhan, saudara. Ya, kita atas anugerah Tuhan berkumpul kembali dalam kasih Tuhan. Saudara sekalian, kita akan melihat ini amanat agung, saudara ya, yang diberikan khusus oleh Tuhan kita, ya, oleh Raja kita. Jadi yang namanya amanat ini merupakan wasiat begitu, dan wasiat ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan penting buat kita, buat gereja. Ya, jadi saudara yang terkasih, mari kita membaca terlebih dahulu dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20.
Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Iya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Ini yang dinamakan dengan amanat agung, ya, atau misi Injil, misi penginjilan begitu, saudara sekalian. Mengapa kita gereja harus begitu ya mengadakan misi, saudara sekalian? Ya, mengapa saya dan saudara perlu juga mengambil bagian dalam pelayanan penginjilan, saudara sekalian? Ya, jadi penginjilan ataupun misinya itu bentuknya bisa berbagai hal. Ada yang mission trip, ya, mungkin kita belum, saudara sekalian. Saya rindu tahun ini bisa begitu, ya, minimal beberapa orang. Cuma masih terkendala, saudara sekalian, ya, paling mungkin baru saya sendiri yang bisa begitu, saudara. Jadi ada mission trip, lalu penginjilan secara pribadi, ya, saudara sekalian, ya. Saya kira penginjilan pribadi itu nggak usah jauh-jauh, sekeliling kita pun bisa begitu, saudara ya. Mengajak orang ke gereja, ya, atau dalam tidak saya catat, saudara sekalian, ya, artinya kita bisa membantu dalam pendanaan begitu, saudara sekalian. Jadi kalau saudara membayangkan masa-masa lampau bagaimana teroris di Indonesia, ya, ataupun ya namanya teroris di dunia sama membuat teror begitu, meledakkan di sana, meledakkan di sini begitu, saudara. Ya, ada gereja jadi sasaran, nanti kadang-kadang juga mungkin tempat yang lain begitu, saudara sekalian, sasarannya. Yang mereka inginkan memang teror, saudara sekalian. Tapi coba Anda bayangkan ketika orang-orang radikal ini mengenal Kristus, ya, saudara sekalian, berapa persen kemungkinan terjadi teror itu sudah dibuang, dihilangkan, ya, Bapak Ibu saudara sekalian. Teman saya beberapa waktu yang lalu telepon, dan dia katakan, wah Pak Philip, saya senang ketika tengok Pak Kace dan di sana Pak Kace di penjara banyak menuai jiwa-jiwa. Ya, bayangkan orang-orang yang kejam, orang-orang yang mohon maaf jahat begitu, ya, mungkin suka nyuri, suka rampok, suka memeras orang, menganiaya orang, saudara sekalian, ya, mereka mulai tercelik mengenal Tuhan. Saya kira tidak ada hal yang jauh lebih baik daripada Tuhan mengubah kehidupan manusia menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang berubah di dalam Yesus. Dan saya percaya hanya di dalam Yesus, saudara sekalian, begitu. Karena itu betapa pentingnya, ya, misi amanat agung ini, Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau kita melihat, mengapa sih kita perlu? Karena ini yang pertama adalah merupakan perintah untuk semua orang percaya. Jadi amanat agung ini merupakan perintah untuk semua orang percaya. Konteksnya betul, konteksnya di sini Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya, ya. Yesus yang naik ke surga, Yesus yang pada saat itu akan naik ke surga, dia memberikan sebuah pesan amanat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara sekalian, ya. Jadi ini yang diperintahkan Tuhan. Maka kalau kita melihat murid-murid merasa nyaman ketika diawali dengan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan
Karena orang bertanya-tanya, kenapa sih ramai begitu? Kenapa sih ada orang mengatakan mabuk pagi-pagi hari begitu, dan Petrus mulai berkhotbah, kami bukan mabuk. Dan dia mulai mengkhotbahkan tentang Injil, tentang Yesus yang telah hadir ke dalam dunia, yang telah menebus dosa manusia, yang akhirnya harus disiksa, disalibkan, dibunuh, saudara sekalian, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. 3.000 orang bertobat, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, 3.000 orang bertobat, dan mulailah permulaan sebuah komunitas yang dinamakan dengan gereja. Ya, mereka di Yerusalem, karena ketika orang-orang Yahudi mulai percaya menerima Yesus dan masuk menjadi orang Kristen, kita melihat bahwa sejak mulai saat itu terjadi stigma, terjadi perpisahan. Ya, mulai sangat jelas perbedaan antara agama Judaisme dengan agama Kristen berbeda. Saudara sekalian, ya, orang-orang Kristen mulai beribadah bukan lagi hari Sabat, tetapi pada hari pertama, yaitu hari Minggu. Ya, kalau ada orang mengatakan bahwa Kristen itu mengikuti ibadah perayaan apa begitu yang menyembah hari dewa matahari di hari Minggu begitu, saudara sekalian. Bukan. Kalau saudara baca jelas bahwa hari pertama itulah Tuhan Yesus bangkit, dan gereja Tuhan mulai memakai hari pertama, hari Minggu, sebagai hari ibadah besarnya, hari rayanya begitu, saudara sekalian. Ya. Jadi mereka nyaman di sana di Yerusalem, mereka yang harus keluar dari Yahudinya, mereka yang menjadi orang Kristen diusir, lalu dibuang, saudara sekalian. Orang-orang ini perlu makan, perlu tempat tinggal. Gereja harus ngurus. Maka adalah orang-orang seperti Barnabas, saudara sekalian, Barnabas begitu, saudara sekalian, yang disebut anak penghiburan. Dia menjual rumahnya, menjual miliknya, dan dibagikan kepada gereja. Saudara sekalian, ya, gereja harus mengurus karena begitu banyak orang-orang yang dibuang, dikucilkan begitu, saudara sekalian. Dan mereka nyaman sampai muncullah kisah Anania Safira begitu, saudara sekalian. Ya, Anania Safira ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Barnabas, tapi Petrus tahu dengan urapan Roh Kudus. Petrus katakan, kamu salah. Kenapa kamu berdusta? Itu uang milikmu kok. Kalau kamu bilang setengah ini diberikan untuk gereja, nggak apa-apa, itu milikmu. Kamu bilang ini seluruhnya, kamu berdusta kepada Roh Kudus. Dan akhirnya Ananias wafat. Istrinya pun sama, ketika datang pun wafat begitu, saudara ya. Saya kira Tuhan bukan kejam, cuma mau menunjukkan bahwa itulah gereja Tuhan. Gereja tidak ada yang sempurna. Gereja selalu ada kekurangan, selalu ada kesalahan, selama dipimpin oleh kehidupan manusia, kita tidak perlu mengharapkan gereja yang sempurna, saudara sekalian. Ya. Dan firman Tuhan mengungkapkan kepada kita, mulailah Stefanus juga mulai dirajam, dan mulai Tuhan oleh kuasa Roh Kudusnya mengguncang gereja di Yerusalem supaya mereka menyebar. Maka mereka pergi, mulailah orang-orang yang bukan Yehudaisme, yang bukan Yahudi, mereka menerima Injil, mereka menyebar, dan Injil menyebar ke seluruh dunia. Ya, termasuk Indonesia. Di abad 7 itu konon di daerah Sumatera, di daerah Barus, ke arah pegunungannya, di sana ada sebuah prasasti, di sana gereja sudah masuk sejak abad ke-7. Jadi orang Kristen itu bukan tamu di Indonesia, saudara. Lebih dahulu. Abad 7 itu sudah ada. Ya, bayangkan kalau Muslim masuk ke Indonesia tahun berapa begitu, abad berapa. Abad 7 Indonesia sudah masuk kok, ada sejarahnya, ya. Bukan cerita begitu. Ya,
Kalau nanti yang di Tiranus belajar sejarah gereja Asia, nanti akan belajar ya tentang bagaimana masuknya Injil ke Indonesia. Ya, jadi perintah ini merupakan sebuah perintah bagi semua orang percaya. Ini bukan tugas hamba Tuhan saja, ini bukan tugas aktivis saja, bukan hanya tugas evangelis saja, ini tugas kita semua. Ya, ini mandat, ini amanat yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Maka kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sampai perintah ini diulang sampai 5 kali begitu Saudara sekalian. Ya, dalam Injil Markus pasal 16, 15, Lukas 12, Lukas 24 ayat 47. Ya, coba kita lihat dalam Markus 16 ayat 15. Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Markus pasal 16 ayat yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ya, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, kalau konteksnya ini memang kepada para rasul, tapi saya katakan ada yang lebih kuat lagi, bukan hanya perintah kepada para rasul. Saudara bisa lihat di dalam Injil Yohanes 17 ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-18. Ya. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti engkau, Bapa telah mengutus aku ke dalam dunia, kata Yesus. Demikian pula aku. Aku telah berkuasa, aku punya otoritas mengutus kita semua ke dalam dunia. Ya, jadi sebuah kehormatan, sebuah kebanggaan bagi kita, bagaimana Bapa mempercayakan putranya Yesus datang ke dalam dunia, dan sekarang putranya memberikan utusan yang sama kepada kita. Wah, ini utusan sebuah perintah yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Ini bukan sebuah perintah yang enggak penting begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi betapa indahnya, ya, betapa yang tadi dipujikannya, betapa indahnya, itu betapa ajaibnya Tuhan kita saudara sekalian. Ya, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes 20 ayat 21. Injil Yohanes 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Coba perhatikan, ini setelah kebangkitan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Iya, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sama seperti utusan yang Bapa berikan kepadaku. Utusan ini juga aku berikan kepadamu. Wah. Ya, betapa indahnya saudara sekalian ketika kita menyampaikan, membawa berita yang ajaib ini. Berita yang penuh dengan sukacita, ya, yang disebut sebagai kabar baik begitu. Kenapa kabar baik? Karena ini satu-satunya kabar yang dibutuhkan oleh setiap orang di dunia ini. Ya. Dunia ini yang kita lihat makin susah, saudara ya. Rasanya semua bidang kita diawasi, saudara ya. Kita bayar pakai kartu kredit, diawasi. Ya, nanti kita bayar pakai uang digital, pakai QRIS, diawasi juga. Saudara sekalian, makin sempit geraknya, makin sempit. Saudara sekalian, saya kira ya inilah yang dinamakan kalau kita melihat waktu-waktu yang lalu kita belum bisa membayangkan seperti apa sih zamannya antikris. Tapi sekarang kita mulai bisa membayangkan apa yang namanya satu sistem begitu saudara sekalian. Ya,
dan lewat kemajuan teknologi dan mereka bisa mengawasi kita di dalam berbagai bidang apapun. Saudara sekalian, ya, nggak bisa nanti saudara ngomong, saya kok cuma ibu rumah tangga, tapi pengeluaranmu nanti dilihat, wah ini digitalnya, uang digitalnya, nanti payment ID-nya dan lain sebagainya. Cuma saya pikir kalau di Indonesia katanya payment ID-nya nanti 17 Agustus begitu ya, akan diuji coba. Saya bilang tenanglah, kalau Indonesia mah pasti ada error-error lah. Nunggu sampai berapa tahun dulu gitu, saudara sekalian. Ya bukannya apa, cuma memang Indonesia kan begitu, saudara sekalian. Jadi santai aja lah begitu, saudara sekalian. Ya, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut. Yang penting mari kita pandang Yesus. Ya, apa yang sudah menjadi tugas kita, mari itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, saudara sekalian. Yang kedua, kenapa penting amanat agung ini begitu, saudara sekalian? Ya, kenapa penting amanat agung? Amanat agung itu penting karena artinya kita membawa kabar baik. Nah, ini saudara sekalian ya. Kita membawa good news. Kita membawa kabar baik, saudara sekalian. Ya, kabar baik apa? Kabar baik yang kita bawa adalah bagaimana Yesus datang untuk membawa keselamatan, membawa pengampunan dosa. Enggak mungkin kita manusia diampuni dengan cara apapun. Ya, enggak ada cara kita bisa membenarkan diri kita sendiri, saudara sekalian. Ya, di dalam Roma 3 ayat 23, tolong bacakan. Roma pasal 3. Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan, ini ungkapan pernyataan dosa yang paling kuat dalam Alkitab. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya tidak lagi sesuai standar Tuhan. Tuhan menetapkan standar keselamatan itu segini ya, tapi manusia itu semua sudah menyeleweng. Enggak tepat sasaran. Ya, enggak tepat sasaran. Ada yang baik, cuma sedikit lagi lah. Ya, kalau yang namanya mungkin penjual manusia, wah mungkin di bawah begitu ya. Orang-orang teroris mungkin di bawah begitu, saudara. Ada orang yang baik bertanggung jawab kepada keluarga. Oh, kamu tapi masih enggak baik juga sama saudaramu, mungkin begitu, saudara sekalian. Ya, semua orang telah menyeleweng. Maka firman Tuhan mengatakan, Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Ya, upah dosa itu maut. Kitab Nabi Yesaya mengungkapkan kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Ya, jadi di hadapan Tuhan salehnya manusia itu kotor. Saudara sekalian. Karena itu firman Tuhan mengungkapkan semua orang sudah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka dampaknya mengerikan, maut. Upah dosa adalah maut. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita bersyukur Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi pembawa keselamatan. Dia menjadi seorang Mesias bagi manusia. Allah tahu tidak ada seorang pun mampu bisa menyelamatkan diri. Dengan cara apapun, kebaikankah, dengan agamakah, dengan kita memberikan korbankah, dengan kita saudara sekalian berbuat baik dengan cara kita. Firman Tuhan katakan, gak mungkin, gak ada cara apapun. Satu-satunya cara firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, firman Tuhan mengatakan,
dia beroleh hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Hanya itu caranya. Percaya kepada Yesus. Sangat mudah. Bapak Ibu. Ya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga diberikan putranya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 1 ayat yang ke berapa itu? 18, coba tolong bacakan ini supaya kita lihat begitu saudara sekalian ya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara. Perhatikan, baiklah kita berperkara kata Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Sekalipun dosamu merah kotor seperti kirmisi. Akan menjadi putih seperti salju. Iya. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika kita datang kepada Yesus, mari kita berperkara kata Tuhan. Kamu bilang kamu enggak akan selamat. Kamu bilang kamu enggak bisa menyelamatkan. Betul, tapi mari kita berperkara. Kalau kamu percaya kepadaku, Tuhan sudah menyediakan anak domba Allah. Wah, begitu saudara ya. Jadi artinya ketika kita perlu ambil bagian, waduh, saudara memberi pesan kepada anak saudara, anakmu percaya. Saya seringkali membandingkan antara orang manusia itu ada berbagai-bagai. Ya, kalau orang tua yang bodoh itu pokoknya hidup hanya untuk dirinya sendiri, nggak peduli. Ya, saudara sekalian, istri susah, anak susah, nggak peduli. Ya. Itu orang, maaf kata, itu orang yang bodoh. Maka Timotius, Rasul Paulus katakan orang seperti itu harus disamakan dengan orang yang tidak percaya, orang kafir. Ya, tidak mau ngurus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Ada orang yang pinter. Ya, orang pinter, orang tua pinter itu dia perhatikan anaknya, dia pelihara anaknya, dia sayang sama istrinya. Dia siapkan asuransi buat anak-anaknya, itu orang pintar. Anak-anaknya butuh nanti, maka dia siapkan. Saudara, ya. Hanya ya sampai di situ. Saya percaya anaknya bakal terjaga, pendidikannya terjaga, tapi yang namanya orang yang berhikmat, dia akan mengutamakan anak-anaknya mengenal Tuhan, percaya kepada Yesus. Dia bukan hanya memperhatikan anaknya, masa depannya, tapi juga dia kenalkan Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, maka ketika kita menjadi orang percaya, maka ini adalah saudara sekalian, firman Tuhan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kabar baik ini. Saudara ya, Injil Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, dia katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan kehidupan. Barang siapa, dia akan, ya pokoknya itu ya, Yohanes 14 ayat 6. Kisah para Rasul dikatakan bahwa, saudara sekalian, hanya Yesus satu-satunya nama yang menyelamatkan, begitu saudara sekalian. Ya, maka setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menjadi murid Yesus, kita perlu membawa kabar baik ini, saudara sekalian. Ya, jangan pernah kita sungkan, malu, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kita harus sampaikan kabar baik ini, saudara. Ya, bagi saya, kesempatan masa-masa yang lampau sedikit pemulihan begitu. Ya, bagaimana ketika pelayanan saya dipanggil dalam acara Natal begitu.
Pernah dengan Heno itu ke daerah Wonogiri, yang datang itu, waduh, tetangga-tetangganya banyak yang kopeahan, saudara ya, bapak-bapak haji, bapak-bapak ustadz. Wah, saya semangat menyampaikan kabar baik begitu, saudara sekalian. Ya, jadi ini tugas kita semua, tugas kita. Orang tua, anak yang percaya pun harus menyampaikan kabar baik ini kepada siapapun ya, saudara sekalian. Ya, saya percaya karena perintah ataupun ajaran Tuhan dalam kitab Injil ini berbeda dengan ajaran dalam agama-agama di dunia. Berbeda. Semua saya katakan ajaran agama di dunia itu ya baik, saudara. Ya, mereka punya tiket masuk surga masing-masing. Yahudi dengan Tauratnya, Muslim dengan syahadatnya, ya, Hindu, Buddha dengan caranya, saudara sekalian, ya. Kekristenan hanya anugerah, kekristenan hanya kasih karunia. Kekristenan tidak ada jalan keselamatan lain selain daripada kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini yang harus kita sampaikan. Ya. Ajaran yang kita miliki adalah ajaran tentang Yesus Kristus. Ya, bukan yang lain. Bukan tentang program, bukan tentang mental, tentang moral, tentang etika, tentang saudara sekalian apanya alam dan lain sebagainya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita sampaikan tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya penyelamat saudara sekalian. Ya, seorang hamba Tuhan dia katakan perintah moral, koreksi pribadi yang tidak berhubungan dengan Kristus adalah sia-sia secara rohani, walaupun menghasilkan perubahan perilaku. Ya, saudara sekalian. Jadi, kalaupun bisa merubah perilaku itu tanpa Kristus, bisa. Ya, coba kalau saudara pernah mengingat, membayangkan dulu ada ketika mulai-mulai tenarnya tentang saudara sekalian, ya, motivator begitu, ada motivator yang sangat terkenal begitu. Tapi ternyata pada akhirnya diketahui dia tinggalkan istrinya, ya, istri tuanya, dia tinggalkan anaknya, dan akhirnya bagaimana orang diberkati dengan kata-kata dia? Bagaimana orang bisa termotivasi dengan motivasi-motivasi yang dia berikan. Tapi ketika orang melihat ternyata kelakuannya seperti itu dan akhirnya hancurlah. Bapak Ibu saudara sekalian, ya, kita bersyukur punya Yesus. Yesus datang, dia mengubah kehidupan. Seharusnya seorang pengkhotbah, seorang hamba Tuhan harus merupakan pribadi yang mengalami kelahiran baru. Beres dengan dirinya, beres dengan kehidupannya. Tidak membuat ulah dengan jemaat, tidak menjadi masalah dengan jemaat. Hidupnya transparan, bisa dilihat bagaikan sebuah, saudara sekalian, plastik yang bisa dilihat dari sisi manapun. Saudara sekalian, nikahnya, keluarganya, kehidupannya. Dan dia mengimpartasi jemaatnya untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengalami perubahan di dalam Tuhan. Saya kira itu sangat penting, saudara sekalian. Bagi saya, kalau memang kita masih punya persoalan, masih ya lebih baik mengurus, kita sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus begitu saudara sekalian. Ya, jadi firman Tuhan mengungkapkan ini seorang hamba Tuhan, apapun itu perintah moral, koreksi pribadi, tapi kalau tidak terhubung kepada Kristus percuma. Ya, kita bukan bertobat itu saudara sekalian, itu bukan sebuah perubahan. Dan yang terakhir, kenapa amanat agung begitu penting? Saudara sekalian, karena dalam kita membawa amanat agung, maka penyertaan Tuhan itu ya akan kita alami dalam pengabaran Injil. Saudara sekalian,
Penyertaan Tuhan itu nyata saat kita mengabarkan kabar baik. Bapak Ibu. Pengalaman saya mulai tahun 2000, Tuhan izinkan jadi ketua pemuda, tidak mengerti, tidak punya connect, ya, saudara sekalian. Saya jujur saja nggak tahu harus berbuat apa. Ya, saya tidak pernah terlibat. Saya pernah jadi ketua pemuda di Jabar Banten saja. Ya, terus karena waktu itu kami mengadakan acara KPR dan dalam KPR itu saat itu sedang rame-ramenya yang namanya Toronto Blessing. Ya, tertawa dalam roh begitu, saudara sekalian, menangis dalam roh. Itu dibawa dan membuat bagi saya kacau, saudara. Ya, saya sampai marah sama Pak Git, ketua waktu itu, walaupun dia memang nggak terlalu terlibat karena itu anak-anak buahnya, kerjaan anak-anak buahnya banyak begitu. Saya katakan, Pak Git, seharusnya jangan bawa ke tempat umum seperti ini. Saya yang bertanggung jawab. Saya takut kalau mereka nanti pulang dan mereka katakan kepada gembalanya, Pak, kita harus beribadahnya seperti waktu pemuda di Bandung. Begitu bagi saya ya rame-rame, tapi ramenya nggak jelas begitu, saudara sekalian. Ya. Sampai ada anak gadis yang semacam istilahnya kemasukan roh begitu. Wah, dia sampai guling-guling begitu. Saya suruh beberapa anak cewek tarik bawa begitu, saudara sekalian. Dan kita hamba-hamba Tuhan beberapa orang, saya Pak David, ada beberapa orang Pak David ya. Pak David Sumandri, lalu kita tanya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ayo sebut nama Yesus, sebut nama Yesus. Anak itu belelek, matanya begitu merah, saudara, dan dia katakan, terkutuklah Yesus, katanya. Waduh, kami kaget. Dan ini bukan roh yang benar begitu, saudara sekalian. Mana mungkin ini roh yang benar seperti ini. Ya, sangat mengerikan, saudara sekalian. Saya katakan, Pak Philip, siap ya jadi ketua? Enggak, saya enggak mau tahu pemuda, saudara. Saya katakan enggak Pak Git, saya enggak mau tahu. Saya kecewa sekali, saya bilang. Ya, dengan keadaan ini saya sangat kecewa ya. Tentu saya tahu kalau Pak Git ini orangnya lurus lah begitu, saudara sekalian ya. Dia sahabat saya dan memang waktu itu ya namanya anak-anak muda senang-senang lah kalau ada tren-tren baru. Dan saya bersyukur saya tidak suka dengan tren-tren baru kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan begitu, saudara sekalian. Ya. Maka semasa pemuda itu saya jalan perjalanan yang namanya dari barat sampai ke utara. Dari barat sampai timur, utara sampai selatan. Semua kota saya rasa daerah-daerah yang ada GBY saya kunjungi, saudara sekalian. Ya, entah dananya dari mana. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan cukupkan begitu, saudara sekalian. Jadi saya merasakan penyertaan Tuhan hebat. Saya diperkaya Tuhan karena saya berani pergi untuk melakukan amanat agung. Ketika saya diizinkan menjadi ketua BP, saya juga tetap pergi. Walaupun Tuhan sudah memberikan ilham yang lain begitu, saudara sekalian. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Bagi saya Tuhan harus diutamakan, Tuhan harus ditinggikan. Dan saya pun pergi ke daerah-daerah. Ya, bagi saya perkunjungan untuk mempersatukan, karena yang namanya GBYS ini bukan ketua itu yang melakukan segala-segalanya, saudara sekalian. Ketua ini harus menjadi penghubung antara satu dengan yang lain, dihubungkan.
Dan saya hanya berusaha untuk menghubungkan antara GBI 1 dengan GBI yang lain. Dan puji Tuhan, Tuhan menyertai semuanya, saudara sekalian. Ya, jadi saya percaya bahwa ketika kita memberitakan kabar baik ini, Tuhan menyertai. Ya, saya diizinkan Tuhan semester 2 di Tiranus. Waktu itu kami anak-anak saja, siswa-siswa mayoritas angkatan semester 2. Kami pergi, saudara sekalian, dipimpin satu orang senior kami. Kami sewa kol dan kami pergi dari mulai Bandung sampai Jawa Timur, sampai Malang. Ya, berhenti di Cirebon kami melayani, lalu keluar ke Garut, pergi ke Tasik, lalu ke Sidareja, Majenang, terus daerah-daerah selatan itu kita susuri semuanya, mampir ke gereja, melayani di sana hampir 2 bulan selama liburan. Ya, saudara, Tuhan campur tangan luar biasa ketika kami melayani di Sadabumi. Ada beberapa orang yang pelayanan di Sadabumi itu. Dia menghasilkan jiwa-jiwa sekitar 75 orang bertobat. Salahnya itu kami cepat-cepat bawa dibaptis ke GBI di Banjenang, Pendeta Robi waktu itu. Kita turun ke bawah, waktu naik sudah disambut sama kepala desa dan babinsa dengan pistol begitu, saudara. Ayo, masih mau jadi orang Kristen? Saya tembak kamu, katanya. Semua hanya 3 orang yang tetap. Yang satu mati diracun, yang satu gila, yang satu kabur ke Papua, saudara. Ya. Dan kami itu diarak bagaikan maling, saudara sekalian, dari Sadabumi turun ke bawah itu. Orang bawa pentungan, bawa golok dan lain sebagainya. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan begitu hebat, begitu ajaib. Ya, karena itu saya sangat yakin sekali apa yang dikatakan Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Dia mampu menyertai kita, saudara sekalian, ya, di waktu-waktu yang lalu, bagaimana mungkin? Saya mungkin percaya, kalau saudara bisa baca Kisah Rasul 12, itu ada 2 kisah. Yakobus, adiknya Tuhan Yesus, itu dibunuh, ya, saudara sekalian. Tapi Petrus dilepaskan. Penyertaan Tuhan bukan berarti bahwa dua-duanya diselamatkan. Tuhan katakan, Yakobus, kamu udah beres. Udah, tugasmu sudah selesai. Masuk dalam kebahagiaan bersamaku, kata Tuhan. Tapi untuk Petrus, ayo Petrus, kamu masih ada tugas, jalani tugas. Penyertaan Tuhan. Kalaupun saya mengalami hal-hal yang mungkin tidak saya inginkan terjadi. Tapi kalau itu merupakan sebuah bagian dari penyertaan Tuhan. Rasul Paulus katakan, saudara sekalian, aku berdoa mohon kasih karunia Tuhan. Sampai 3 kali aku berdoa dan Tuhan menjawab aku, cukup Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Jawaban Tuhan tidak sama seperti jawaban Bapa kepada putranya ketika dia mohon. Di Getsemani, kalau boleh cawan ini cawan murka Allah ini lepas daripadaku. Bapak katakan, enggak anakku, itu cawan harus kau minum, bagian dari penebusan. Itu bagian dari kemesiasanmu. Kau harus menjadi Mesias, menjadi penebus bagi manusia yang berdosa. Dengan cara itu setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan mengungkapkan kepada kita. Ketika kita membawa kabar baik ini, Tuhan menyertai kita. Terlalu banyak saudara sekalian. Saya katakan ketika perjalanan saya membayangkan, merenungkan, saya hampir saya terguling pinggir jurang, saudara sekalian. Keluar dari Rote begitu, kita naik bus dan supirnya itu ganti, ya, sopir yang aslinya itu dia pulang ke rumah, digantilah sama yang kurang biasa begitu.
Salah oper gigi, saudara sekalian. Busnya, wah, di pinggir jurang, saudara sekalian. Ya. Ketika kami naik perahu itu diombang-ambing, dahsyat luar biasa, saudara sekalian. Pendeta-pendeta katakan, jangan-jangan Pak ini kayak Yunusnya ini yang harus dilempar ke laut biar teduh katanya. Saya bisa tidur enak. Teman-teman bilang, oh dia ada di dalamnya ada Yesus. Dia kalau bangun nanti dia teduhkan angin ribut dia. Teman-teman ketawa semua saudara sekalian. Ya. Jadi perjalanan-perjalanan ke daerah itu sangat mengerikan. Ya, pernah naik pesawat itu, pesawat kecil gitu saudara sekalian. Tiba-tiba baling-balingnya berhenti. Waduh, saudara sekalian bayangkan ini dada ini kalau waduh, saudara sekalian. Ya. Jadi memang namanya pelayanan penginjilan itu taruhannya nyawa saudara sekalian. Ketika saya pergi dengan istri dan Eno ke daerah apa itu? Tarutung ke sana ya, daerah Tarutung ke sana, kami kunjungan melihat 2 misionaris yang dibunuh oleh daerah sekitar sana, saudara sekalian. Ya, saya melihat, saya berdoa Tuhan, biarlah imanku bisa seperti mereka Tuhan. Betapa rindunya saya membawa kabar baik untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, betapa indahnya kalau kita menjadi gereja yang misionaris, ya, gereja yang membawa kabar baik. Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menyampaikan kabar baik, apalagi ini merupakan zaman akhir, saudara sekalian. Ya, banyak gereja menjadi lemah, bahkan lenyap, biasanya karena lalai dalam mengabarkan Injil Kristus. Ya, sehingga penyertaan Tuhan tidak dialami. Saudara. Saya tentu anugerah Tuhan bisa bersama saudara sampai saat ini. Ya, Tuhan menyertai betapa ajaib, betapa hebat, betapa agung. Tidak ada cara saya apapun. Ya. Saya katakan bagaimana Tuhan menuntun step demi step, saudara sekalian. Tugas saya hanya berdoa, sujud bersama dengan ibu, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak. Katakan secara manusia nggak mungkin, tapi Tuhan menunjukkan cara yang ajaib, yang hebat. Karena itu bagi saya, saudara sekalian, nantikan Tuhan. Masa depan kita masih hebat, masih Tuhan mau urus, Tuhan mau tolong kita. Tuhan mau tuntun kita dengan cara. Di saat-saat dunia semakin genting, semakin menakutkan. Di saat-saat kita tidak punya harapan kepada apapun, kepada siapapun. Maka Yesus tampil sebagai pribadi sang penyelamat yang sanggup memberikan harapan. Yang sanggup memberikan kekuatan bagi kita. Anak-anak muda jangan nyerah ya. Anak muda, lakukan tugasmu sebagai seorang pelajar, lakukan tugasmu dengan penuh tanggung jawab. Hidup dalam kekudusan, hormat akan Tuhan, ya, mengasihi Tuhan, saudara sekalian. Jadilah berkat di dalam segala apapun, dan saya percaya Tuhan memberkati kita dengan ajaib. Puji nama Tuhan. Ya, ini amanat agung. Kiranya Tuhan memberkati kita.
indah, seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, hatiku menyembah. Sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu dilukiskan di dalam hatiku, dan jenangku dibuat aku padamu. Tak ada hal di hidupku terluput darimu. Indah, mulia, ada seperti-Mu. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala hormat, dalam hatiku menyembah-Mu. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang kita bangkit berdiri, kita berikan hormat, pujian bagi Dia. Kita sembah, kita agungkan Yesus Tuhan. Dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, bukan kehendakku, namun kehendakmu. Hidupku bagimu, Kau indah, Kau mulia. Ingin hidupku menyenangkan-Mu. Hatiku menyembah. Terimalah dalam hidupku sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih sungguh. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu diagungkan.
di penjuru bumi ini, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Anak domba Allah yang tersembelih. Raja segala raja, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita akan berdoa dengan hormat. Mohon untuk Pendeta Bubut berdoa buat kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bukan hanya kehidupan yang penuh makna dan penuh sukacita dan kekekalan yang Kau berikan bagi kami. Dan kehidupan itu Engkau ajar kami, Kau suruh kami untuk pergi memberitakannya. Satu amanat yang agung, perintah yang penuh mulia. Tuhan, terima kasih. Perintah yang akan dan harus sampai kepada ujung-ujung bumi. Amin. Terima kasih. Setiap suku bangsa bukan hanya mendengar namun boleh percaya kepada Engkau. Yesus. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku, bahkan setiap tangan boleh terangkat bahwa berkata, aku butuh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Setelah firman-Mu disampaikan, kami digugah kembali, didorong kembali. Ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu. Mungkin kami tidak bisa pergi jauh memberitakan firman-Mu. Namun di bagian hidup kami pribadi lepas pribadi. Baik di rumah dengan keluarga kami. Baik di dalam komunitas kami, bahkan di perusahaan, di pekerjaan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Bukan hanya kami tertulis sebagai orang percaya. Firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Dengan Allah Roh Kudus yang ada di hidup kami. Kiranya mendorong kami untuk memberitakan firman-Mu. Mulai perkataan, perbuatan, bahkan seluruh segenap hidup kami. Bahkan kami berdoa, memohon belas kasihan-Mu, agar kiranya semakin banyak jiwa boleh percaya dan datang kepada Engkau. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Yang tidak pernah berhenti mengasihi dunia ini dengan segenap pelanggarannya. Kasih-Mu kekal sampai selama-lamanya. Ajar kami untuk kami keluar. Ajar kami untuk pergi memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rindu-Mu dan kerinduan kami. Kami rindu melihat Tuhan. Rumah-Mu Gebayas Tirus di tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa yang rindu akan Engkau. Pakai setiap kami Tuhan dalam bagian kami. Mengajak orang bersama-sama memuji Engkau di tempat ini. Bahkan memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya ya Tuhan, orang-orang di sekitar kami boleh datang ke tempat ini. Bertemu dengan Engkau, bersama dengan kami memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar firman itu yang sudah kami dengar, disimpan di hati jiwa kami. Dan kami sungguh boleh pancarkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Paksakan rencana-Mu atas hidup kami. Biar kiranya nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan.
hamba-Mu yang sudah menyampaikan, kami berdoa di dalam nama Yesus, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bahkan senantiasa ada di dalam lingkungan perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, agar kiranya Tuhan gereja ini boleh dibawa menjadi gereja yang misi, pioner untuk membawa semakin banyak jiwa kepada Engkau dan memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Terpuji Engkau Tuhan yang punya firman. Terpuji Engkau Tuhan yang mempunyai seluruh hidup kami. Sekali lagi kami katakan, ini hidup kami persembahkan sepenuhnya kepada Engkau. Terserah Tuhan, ajar kami untuk melangkah, berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pujian penyembahan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk dorongan ini, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Saudari Sania. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama, ibadah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam dan ibadah Minggu setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Doakan selalu agar GBC Heroes dalam perlindungan Tuhan dan Tuhan Yesus kirimkan jemaat-jemaat yang sungguh rindu mencari Tuhan dan firman. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa. Kami rasakan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Sebentar Tuhan kami ingin memberikan yang terbaik, Kau yang berkati Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang memberi, supaya semua ini Tuhan bisa terus menjadi kemuliaan nama-Mu. Kami siap Tuhan untuk memberi hari ini dengan ucapan syukur, sama-sama kita katakan amin. Datang menyembahmu, bawa hatiku, bawa hidupku. Terima kasih setiamu di dalam tanganku. Sungguh Kau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Teramat baik. Engkau Ya, puji Tuhan, saudara sekalian. Ya, kita bersyukur ada sebenarnya sudah minggu yang lalu ya, saudara sekalian sudah hadir, hanya biasa lupa. Ada beberapa saudara kita yang perlu saya perkenalkan. Yang pertama ini Agustin, ayo Agustin berdiri Agustin. Sebelah Agustin siapa? Nanci ya? Ya, silakan berdiri Nanci. Sebelah Nanci siapa namanya? Natalia. Oh Novalina, ya. Ya ini, ya puji Tuhan saudara ya. Saya belum sempat perkenalkan minggu lalu. Terima kasih kehadirannya, silakan duduk. Ya kita berterima kasih untuk anak-anak kita yang datang begitu ya. Liburan, Iren ya. Hadir dan
bisa jadi WL, puji Tuhan. Thank you ya Iren ya. Jadi kalau saudara cari tas-tas merek begitu. Ini Iren di Jakartanya jalan tas merek begitu ya. Siapa tahu dapat diskon. Carinya diskon terus begitu. Kalau sekarang lagi terkenal Rojali begitu ya. Rombongan jalan-jalan doang. Juleha, nggak tahu lah singkatannya itu, Ibu Gembala mungkin lebih tahu lah begitu saudara ya. Dan ya tim juga sudah hadir begitu selama liburan di Jakarta ya tim ya. Ya puji Tuhan, selamat datang kembali ya tim ya. Rajin-rajin ibadah begitu. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur dan kita nikmati bulan Agustus ya. Jadi saya percaya ini kemerdekaan buat kita khususnya Tiros begitu saudara ya. Pas ulang tahunnya ya Tiros tanggal 18 sama dengan ulang tahunnya seseorang begitu, Bu Atin. Ya puji Tuhan. Ya jadi kita di sini di Apit, yang sebelah ini ada pedal, yang sebelah ada futsal begitu. Mereka berolahraga, kita yang sehat rohani begitu saudara ya, puji Tuhan. Biarlah mereka berolahraga, tapi kita yang sehatnya begitu. Ya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang paling indah bagi saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri saudara sekalian. Ya. Mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, hamba bersyukur kasih-Mu, anugerah-Mu yang telah Tuhan menyelesaikan kami boleh menyelesaikan ibadah pada siang hari ini dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Seminggu berlalu, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan izinkan kami menata layani apa yang Tuhan percayakan. Ya, Tuhan di dalam rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan, tugas-tugas yang harus kami kerjakan. Hamba mohon curahan kasih Tuhan, memberikan dorongan, kekuatan, semangat dalam hidup kami. Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan keluarga. Yang menghadapi persoalan masalah, Engkau memberikan pertolongan, damai sejahtera. Tuhan, yang sakit, yang lemah dikuatkan Tuhan. Hamba berdoa untuk semua kehidupan nikah di tempat ini. Jagai, lindungi dalam anugerah dan kuasa-Mu yang sempurna. Biar kami menikmati Eden, Firdausnya Tuhan dalam kehidupan nikah. Karena kami menghadirkan Tuhan sebagai kepala dalam nikah kami. Siang ini kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa senantiasa pelihara setiap anak-anak-Mu. Kami tetap menyerahkan Tuhan Bu Atin yang sedang terganggu karena terjepit. Tuhan syarafnya Tuhan pulihkan, sembuhkan. Kami berdoa untuk Nik dan Tuhan juga tolong kandungannya. Tuhan jagai, lindungi sampai saatnya melahirkan, ibu bayinya selamat dalam pemeliharaan-Mu. Kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak kami yang bekerja di luar kota. Tuhan jagai dan lindungi, berkati mereka. Pelihara kehidupan mereka dan Tuhan jadikan mereka berkat yang indah. Yang studi pun Tuhan tolong, kami serahkan semua anak-anak-Mu, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kasih-Mu menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tiros di tempat ini.
Tuhan, kami percaya hanya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, yang saat ini menghadapi berbagai persoalan, menghadapi berbagai tantangan, tapi kami percaya Engkau Tuhan Allah yang hidup. Engkau Allah yang memelihara dan menjaga kami. Kami tahu Tuhan, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, itulah yang Tuhan akan berikan bagaikan sayap burung nasar yang memberikan kami kekuatan. Terbang tinggi Tuhan, jauh dari segala apapun yang bukan kehendak Tuhan. Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Siang ini kami bersyukur untuk para imam yang melayani dengan begitu indah, diberkati mereka makin indah di hadapan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami pulang, jagai, lindungi, tibakan kami di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Seorang pun tidak Tuhan lalui, diberkatilah anak-anak-Mu. Nikah, keluarga, buah nikah, usaha, pekerjaan, masa depan, semuanya kami serahkan. Bapa yang baik, terima kasih, dan saatnya saudara, terimalah kasih karunia rahmat berkat dari Allah Bapa, belas kasihan, damai sejahtera, penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, pemeliharaan, persekutuan, penghiburan yang termanis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita. Yesus Tuhanku yang berkuasa.